Apabila kita membaca sejarah Jawa, pemirsa, utamanya sejarah Majapahit, kita akan mendapati satu nama yang terkenal dengan nama atau dengan sebutan Arya Damar. Tokoh ini memang dikisahkan sebagai orang yang menjadi bapak tiri daripada Jingun atau Raden Fatah, tokoh yang di kemudian hari menjadi Sultan Demak pertama. Nah, kemudian siapa sih Arya Damar itu, kan begitu ya. Nah, ulasan mengenai Arya Damar yang disebut sebagai ayah angkat daripada Raden Fatah itu, penjelasannya sebagaimana berikut. Di antara naskah-naskah kuno, pemirsa, yang membahas mengenai Arya Damar itu diantaranya itu adalah Kronik Cina Kuil Sampokong Semarang, Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, Naskah Mertasinga, dan masih banyak sekali, pemirsa, babat-babat yang lainnya. Nah, namun pemirsa, bahwa menurut naskah Kronik Cina Kuil Sampokong, bahwa Arya Damar itu nama aslinya itu adalah Xuan Liong, atau nama Cinanya lah ya begitu, Xuan Liong. Nah, Xuan Liong ini, pemirsa, merupakan anak Raja Majapahit, dalam hal ini Wikramawardhana, dengan seorang wanita Cina. Jadi Raja Majapahit menikah dengan wanita Cina, kemudian melahirkan Arya Damar. Nah, wanita Cina yang dimaksud ini adalah istri daripada Wikramawardhana, namun beliau seorang selir. Karena ibunya selir, maka Wikramawardhana ya tidak mewarisi atau tidak menjadi raja selanjutnya karena memang anak dari seorang selir. Sebagai anak seorang raja, pemirsa, bahwa Xuan Liong atau Arya Damar ini dikisahkan ia pernah menduduki jabatan penting. Nah, jabatan penting yang sempat diduduki oleh Arya Damar atau Xuan Liong itu adalah menjadi kepala pabrik meriam dan mesiunya di Semarang. Jadi Majapahit ini kan punya meriam centabang itu yang digunakan untuk pertahanan negara berperang. Nah, konon pabriknya itu ada di Semarang, dan orang yang bertanggung jawab atas hal itu adalah Arya Damar atau Xuan Liong itu. Dan kemudian juga dikisahkan, pemirsa, bahwa selepas ayahnya wafat, yang menjadi penguasa di Majapahit itu adalah adik tiri atau saudara tiri daripada Xuan Liong itu, yaitu Rani Suhita. Nah, di zaman Rani Suhita ini, pemirsa, Xuan Liong tetap menjadi pimpinan pabrik mesiu dan meriam di Semarang. Dan kemudian pada suatu ketika oleh Rani Suhita ini, saudaranya itu diangkat menjadi seorang adipati, di mana beliau itu ditugaskan untuk memerintah di Palembang begitu. Nah, sehingga Xuan Liong atau Arya Damar itu ya kemudian dipindahkan ke Palembang. Nah, ketika menjadi seorang adipati di Palembang, pemirsa, selama bertahun-tahun dan selama sepuhnya, dan kemudian juga ketika penguasa Majapahit berganti ke, atau yang menurut babat itu berganti ke Brawijaya V, nah Xuan Liong atau Arya Damar ini dikisahkan masih hidup begitu. Dan pada masa Brawijaya V, yang menurut babat itu Brawijaya V, nantinya oleh Brawijaya V itu Xuan Liong atau Arya Damar itu tetap dipercaya sebagai adipati di Palembang. Dan bahkan Xuan Liong juga nantinya itu dihadiahkan oleh Brawijaya itu seorang wanita Cina, mantan istrinya Brawijaya begitu, yang dalam babat tanah Jawi disebut Siu Banci, atau yang dalam naskah Mertasinga disebut Banyowi begitu.
dihadiahkan wanita itu, dan wanita itu bekas istri daripada Brawijaya yang ketika dihadiahkan itu sedang mengandung Raden Fatah begitu. Nah, singkat cerita, Banyowi ini datang ke Arya Damar dan kemudian melahirkan Raden Fatah itu, di mana Raden Fatah itu pada mulanya beri nama Hasan dan nama Cinanya itu adalah Jinggun. Dan dari hubungan Arya Damar dengan selir Cina itu, Banyowi itu, selain itu Arya Damar juga nantinya mempunyai seorang anak kandung yang nantinya diberi nama Husain atau Raden Husain, yang nantinya Raden Husain ini dikenal dalam sejarah Jawa itu nantinya itu pergi ke Jawa dan menjadi seorang adipati di Terung. Adipati Terung. Jadi itu pemirsa uraian mengenai Arya Damar yang diceritakan dalam berbagai macam bab. Itu seperti itu ringkasannya ya. Jadi beliau itu mulanya itu berkiprah sebagai orang yang ahli dalam senjata meriam gitu dan mesiunya. Kemudian setelah itu beliau itu dipindahkan ke Palembang menjadi seorang adipati di Palembang, dan nantinya yang wafat di Palembang sebagai Raja Palembang atau sebagai Raja Bawahan Majapahit.